Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang materi analisis perubahan sistem. Saya Muhammad Fikri dan teman saya bernama Dio. Saya akan menjelaskan tentang analisis perubahan sistem. Sebenarnya analisis perubahan sistem mengacu pada dua metode yang penting, yaitu metode interpretif dan metode fungsional. Yang pertama, metode interpretif. Strain dan Pakanowski menyatakan bahwa metode interpretif adalah metode penelitian yang amat menyerupai telah komunikasi yang lengkap dengan angka-angkanya. Metode interpretif mempunyai data yang merupakan pesan-pesan organisasi yang bisa didapatkan melalui interaksi komunikatif, dokumen organisasi, output organisasi, dan artefak fisik. Sedangkan menurut Lundberg, metode interpretif masih berkesinambungan dengan budaya organisasi. Jadi ada 4 tahap budaya organisasi, yaitu artefak, perspektif, nilai, dan asumsi. Yang kedua, metode fungsional. Metode fungsional dalam organisasi, menurut Harrison, adalah suatu pendekatan yang mencakup penggunaan pengetahuan ilmu perilaku untuk memperkirakan keadaan teknis suatu organisasi dan untuk menemukan jalan ke arah perbaikannya. Jadi, di sini nantinya, ketika penelitian pada suatu organisasi ini melihat bagaimana perilaku karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini masih berkesinambungan atau masih relevansi dengan kepuasan kerja, stres dan konflik, maupun iklim organisasi yang sebelumnya sudah dibahas pada materi yang teman-teman presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dio. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan intervensi untuk perbaikan keefektifan sistem. Nah, keefektifan organisasi dapat ditingkatkan dengan membuat perubahan dalam aspek sistem komunikasi organisasi dan sistem kerja. Di sini ada metode perubahan sistem. Perubahan dalam sistem organisasi dapat terjadi dalam satu atau lebih dari ketiga subsistem tersebut, yaitu sosial, teknis, dan administrasi, dan di tingkat yang berlainan, yaitu perorangan, struktur, dan budaya. Nah, di sini ada 3 jenis intervensi yang menggambarkan inti intervensi sistem dan proses, yaitu ada yang pertama ada umpan balik survei. Survei ini terdiri dari pengumpulan data tentang organisasi, unit atau kelompok dengan menggunakan suatu kuesioner standar, lalu melaporkan kembali hasilnya kepada individu dan kelompok di semua tingkat dalam organisasi itu. Yang kedua, ada konsultasi proses. Shin 1969 mendefinisikan konsultasi proses sebagai seperangkat kegiatan dari pihak konsultan yang membantu klien atau organisasi atau unit untuk mengamati, memahami, dan melakukan tindakan pada kejadian proses yang terjadi di lingkungan klien itu. Nah, selanjutnya itu ada perubahan sistem sosioteknik, yaitu menggabungkan unsur-unsur sejumlah proses yang telah dibahas, disebut perubahan sistem sosioteknik atau rancangan terintegrasi antara sistem sosial dan sistem kerja teknis. Organisasi dapat digambar sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki 5 dimensi dalam berinteraksi dengan lingkungan organisasi tersebut, antara lain 1. Pekerja, subsistem atau subsistem psikologis. Yang kedua, pekerjaan itu sendiri atau subsistem teknis. Yang ketiga, struktur organisasi atau subsistem struktural. Yang keempat, pedoman organisasi atau subsistem tujuan. Yang kelima, praktik manajemen atau subsistem manajerial. Lalu di sini saya akan menjelaskan kondisi kemungkinan usaha dan biaya.
Unsur yang terlibat dalam perubahan sistem organisasi yaitu ada kondisi, yaitu kondisi saat ini yang menimbulkan masalah dalam organisasi tersebut. Yang kedua, kemungkinan perubahan kondisi tersebut. Yang ketiga, usaha praktis untuk melakukan perubahan. Yang keempat, biaya untuk melakukan perubahan. Hal mendasar mengenai proses perubahan. Yang pertama itu ada proses sosial. Proses sosial yang mencakup cara anggota organisasi satu sama lain berhubungan dan berinteraksi. Yang kedua ada proses teknis, yaitu proses yang mencakup pembentukan output organisasi. Yang ketiga proses administratif, proses yang meliputi dimensi pendukung bagi proses teknis dan proses sosial. Ya, segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.